Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji Cediko. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang prestasi belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu adalah prestasi belajar. Untuk meraih prestasi belajar yang baik, banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Sumadi Suryabrata tahun 1998 halaman 233 dan dan Stone Winkel 1997 halaman 591. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama mungkin faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor psikologi dan faktor fisiologi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah intelijensi. Pada umumnya, prestasi belajar yang ditampilkan siswa mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Menurut Binet Winkel tahun 1997 dan halaman 529. Hakikat intelijensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Taraf intelijensi ini sangat mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa. Siswa yang memiliki taraf intelijensi tidak mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sikap. Sikap yang pasif, rendah diri, dan kurang percaya diri dapat merupakan faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan prestasi belajarnya. Menurut Carlito Wirawan tahun 1997 halaman 233. Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang terakhir adalah motivasi. Menurut Irwanto tahun 1997 halaman 193, motivasi adalah penggerak perilaku. Motivasi belajar adalah pendorong seseorang untuk belajar. Motivasi timbul karena adanya keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang. Seseorang berhasil dalam belajar karena ia belajar. Sedangkan menurut Winkel tahun 1997 halaman 39, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar itu. Maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa tercapai. Berikut faktor fisiologi. Yang pertama dari faktor fisiologi itu adalah kesehatan badan. Untuk dapat menempuh studi yang baik, siswa perlu memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Keadaan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa dalam menyelesaikan program studinya. Dalam upaya memelihara kesehatan fisiknya, siswa perlu memperhatikan pola makan dan pola tidur untuk memperlancar metabolisme dalam tubuhnya. Yang kedua adalah panca indera. Berfungsinya panca indera merupakan syarat dapatnya belajar. Itu berlangsung dengan baik. Dalam sistem pendidikan dewasa, ini diantara panca indera itu yang paling memegang peranan dalam belajar adalah mata dan telinga. Nah, berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Yang kedua adalah sosial ekonomi keluarga. Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang lebih berkesempatan
mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik, mulai dari buku, alat tulis, hingga pemilihan sekolah. Yang ketiga adalah pendidikan orang tua. Orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya dibandingkan dengan yang mempunyai jenjang pendidikan yang lebih rendah. Yang keempat adalah perhatian orang tua dan suasana hubungan antara anggota keluarga. Dukungan dari keluarga merupakan suatu pemacu semangat berprestasi bagi seseorang. Dukungan dalam hal ini bisa secara langsung berupa pujian atau nasihat, maupun secara tidak langsung seperti hubungan keluarga yang harmonis. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.